Android gitu, bukan Gak boleh iPhone. happy shaming dong. Ya Itu kan gak boleh. Coba tahu itu menjadi alasan gak mau ngasih ke kamu privasi karena privasi. Berarti itu mikirnya pacaran karena materi. Selamat datang Neng Amar Iya. di podcastnya Danu. Terima kasih sudah mengundang saya ya. Dadakan banget ini. Iya. Sumpah. Tidak ada prepare apapun. Sumpah. Jadi ini dadakan aja ya. Soalnya mau bahas yang ini relate banget sih buat kamu sama buat yang dengerin juga tentang green flag dan red flag ya. Green flag dan red flag. Karena beberapa kali saya mendengarkan ini kamu ya, curhatan-curhatan kamu tentang green flag sama red Kamu flag juga ya? itu banyak sekali ya. Kamu juga ya? Kayaknya lebih banyak kamu deh dibanding aku. Enggak. Kenapa enggaknya? Kamu juga sama. Kamu juga sama. Apa, Bukan sama aku apa? doang gitu loh. Sama Kenapa apanya? harus aku? Sama apanya? Enggak udah. Ulang. Gak ada kata ulang. Deh. Jadi- Kamu banyak apa? Jadi intinya kita tuh mau ngebahas tentang relationship. Oke. Tapi tentang opini kita gitu loh, tentang opini kita berdua. Yang menurut kamu tuh green flag belum tentu menurut aku tuh green flag gitu. Di opini kita tuh emang kejadian nyata. Enggak, opini kita. Tapi siapa tahu ada kejadian nyata gitu. Apa-apa? Ini banyak banget nih udah disiapin pertanyaan-pertanyaannya Oke. gitu. Jadi Apa? Yang gampang-gampang aja dulu. yang gampang-gampang dulu. Ya udah apa? Kamu mau langsung mulai? Gitu dah. Dari tadi kita ngapain? Mulai banget ini. Iyalah. Oh, langsung. Oke, jadi saya yang nanya nih. Ini soalnya banyak Pertanyaannya. banget ya. Ini mencari yang relate di kamu sih lebih Di tepat. kamu juga lah. Ya udah kalau kamu sembari nanya ya. Oke. Sembari nyari ya. Contoh pasangan yang green flag itu seperti apa? Menurut aku ya, disclaimer dulu ini menurut aku. Yang pertama bisa diajak komunikasi. Disclaimer dulu, disclaimer apa? Iya enggak, siapa tahu opini aku tuh enggak sesuai dengan opini orang-orang gitu loh. Ya udah dijelasin dulu disclaimernya apa. Gitu. Terus apa tadi Kan nomor emang satu? opini aku Iya, gitu. iya. Terus tadi Yang nomor satu apa? Yang pertama yang bisa diajak komunikasi. Karena kan kunci hubungan itu kan komunikasi kan. Kalau nggak ada Terus? komunikasi kan ya hubungan itu nggak bakal bisa berjalan baik gitu loh. Ya. Terus Emang kalau misalkan orangnya ternyata pemalu, nggak bisa komunikasi gimana? Itu nggak maksud- mungkin kalau dia sama pasangan sendiri nggak mungkin dia sediem itu gitu loh. Nggak mungkin dong. Kan Emang namanya- kamu namanya pernah juga emang pemalu. dia bisu gitu, diem aja gitu. Saya Maksud- kamu udah makan. Diem aja gitu kan nggak mungkin gitu loh. Tapi kan maksudnya itu kan pemalu. Kan pemalu kan kayak mau ngomong aja kayak langsung kalau sama gemeter. orang yang tepat tuh dia nggak bakal malu, Cah. Kan ini kan Kalau sama orang yang kalau ya tepat kalau nggak misal mungkin. Oke Iya. lah kalau sama orang baru gitu dia malu, oke lah. Kalau untuk temen gitu loh. Kalau sama kan pasangan nggak mungkin dong. kalau malu. awal-awal kan malu gitu Itu tuh. PDKT namanya dong, belum pacaran. Ini kan konteksnya kita ngomongin pasangan ya. Ya kan ternyata walaupun udah pasangan terus ternyata masih Beda. malu-malu. Masih malu-malu. Kenapa harus malu-malu? Karena- Ya berarti komunikasinya dong. Karena kalau misalkan ngomong itu takut disalah-salahin. Red flag itu berarti. Kalau disalah-salahin itu berarti red flag. Siapanya? Gitu, pasang. Ya, yang nyala-nyalahinnya dong. Nggak Berarti mungkin tetap yang berarti tetap pemalunya. green flag dong. Oh, enggak dong. Enggak maksudnya kalau berarti tetap green. nyala-nyalahin, Enggak, maksud yang pemalu ini berarti tetap green flag dong. yang pemalu. Heeh. Ya mungkin dia belum terbuka aja kali gitu tuh. Kan banyak faktor gitu loh. Atau ternyata emang dia tipe orang yang ngomongnya secukupnya. Karakter sih itu ya mungkin ya. Kayaknya dia mungkin tipe yang gak suka basa-basi sih. Ya Heeh. intinya komunikasi lah. Kalau pasangannya nggak apa-apa kalau misalnya dia tipe yang nggak terlalu banyak ngomong ya udah gitu loh. Intinya mah kayak gitu. Kalau Kita- kalau misalkan kalau komunikasinya hanya untuk nih misalkan di ketemu langsung oke. Ternyata nggak lancar komunikasi tapi via chat lancar. Itu tetap green flag atau red flag? berarti itu ada yang salah itu. Sama
sama yang orang pemalunya dong. Kenapa dia bisa sebeda itu gitu loh, di chat dia nggak semalu itu gitu loh. Tapi kalau untuk yang langsung ketemu dia bisa semalu itu, aneh gitu loh. Kenapa? Itu dua-duanya harus komunikasi sih. Dua-duanya harus komunikasi, terutama yang pemalu itu. Kenapa dia bisa beda gitu? Berarti kan dia ada keresahan gitu loh. Iya dong. Iya. Iya dong. Iya, mungkin dia pas Kok saya ngegas banget mungkin dia pas ketemu langsung itu dia nggak bisa menjabarkannya dengan jelas gitu, karena lebih dia nggak bisa ngomong gitu. Bisu. Nggak bisu juga sih, kalau bisu beda lagi dong. Pas ketemu kayak cuman ya apa ya, lebih sedikit yang dibicarakan dibanding dia pasangannya, nggak begitu mengungkapkan banyak kata. Tapi kalau lewat lewat chat kan bisa mikir dulu, bisa merangkai dulu. Tapi kalau misalkan secara langsung terbata-bata, itu menurut kamu kenapa? Dan apakah itu termasuk red flag? Ya mungkin dibilang red flag juga nggak tahu ya, kayak kurang komunikasi aja sih. Yang pasangan yang pemalu nih, yang dia bingung untuk mengungkapkan ya, kalau misalnya dia pasti dia ada keresahan sih, nggak mungkin nggak gitu loh. Soalnya kalau dia udah nyaman sama pasangannya gitu ya, terus dia masih tetap gitu kan, berarti ada yang aneh gitu tuh. Ya dua-duanya harus komunikasi sih, menurut aku. Tapi kalau dibilang green flag atau red flag, bingung sih ya, karena belum tentu juga red flag gitu loh. Emang siapa tahu aja dia emang tipenya kayak gitu loh, tipenya kayak gitu. Jadi nggak bisa dibilang red flag juga, tapi nggak bisa dibilang green flag juga gitu loh. Tergantung aja gitu, tergantung. Siapa tahu kalau semisalkan dia takut ngomong kayak gitu kan, terbata-bata. Ternyata dia tuh punya trauma di masa lalu, misalkan kayak ngomong-ngomong kamu gitu tuh. Gitu apa? Ditampar gitu. Oh udah kan trauma. Gitu. Ngomong langsung tampar gitu. Bahkan dia terbata-bata. Itu KDRT itu KDRT itu. Ya kan trauma masa lalu. Berarti pasangan yang barunya ini harus bisa meyakinkan kalau dia nggak bakal kayak gitu loh. Dia bakal mukul. Iyalah. Karena dia punya trauma gitu loh. Makanya dia nggak bisa mengungkapkan gitu loh. Mungkin gitu. Berarti dia belum senyaman itu kali sama pasangannya, dan belum bisa bikin pasangannya ini yakin gitu loh kalau pasangan dia yang sekarang itu bakal sama lagi kayak yang sebelumnya gitu loh. Jadi intinya biar komunikasi. Intinya komunikasi. dibikin nyaman dulu kan, agar dia bisa terbuka kan. Itu berarti masih tertutup posisinya. Betul. Kalau misalkan ternyata orangnya emang bisa komunikasi tapi tidak terbuka, green flag, red flag. Tidak terbukanya kenapa? Ya tidak kayak banyak privasi gitu. Iyalah. Itu iya. Kenapa ketawa? Pengalaman kamu ya? Gak tahu ya pengalaman siapa itu. Kalau banyak privasi menurut aku, kalau udah jadi pasangan harusnya nggak harusnya terbuka untuk semua hal sih. Jadi nggak harus ada yang tertutup ataupun privasi ya menurut aku ya. Karena apa yang harus ditutupin gitu loh menurut aku gitu tuh. Aneh aja sih kalau ada privasi gitu loh, padahal udah pasangan gitu loh. Gitu. Siapa tahu kan privasinya itu menurut aku ya. Ya siapa tahu kan privasinya itu emang tentang diri dia yang memalukan. Itu kan nggak mau ngasih tahu, siapa tahu kan. Ini mah privasi. Tapi siapa tahu ada momen di mana dia bakal ceritain itu ke pasangannya gitu. Cuman emang belum tepat aja waktunya gitu loh. Karena itu kan menyangkut diri dia sendiri. Iya. Gitu loh. Mungkin dia malu gitu untuk bercerita tentang diri dia yang menurut dia tuh aib gitu tuh. Gitu. Ya siapa tahu kan kayak gitu kan. Kalau itu menurut aku gak red flag sih, biasa aja sih. Karena itu lebih ke cerita aja gitu tuh. Itu kan bukan hal yang buruk menurut aku, bukan hal yang kecuali kalau dia privasinya tentang selingkuh kayak gitu tuh, kayak dia menutupi kalau dia tuh suka chat-chat cewek lain, pokoknya ya jatuhnya kayak orang ketiga lah gitu, atau dia genit gitu tuh, tapi dia nggak mau menunjukkan gitu tuh, dia terlalu privasi tentang isi dalam HP-nya atau apapun itulah kayak gitu. Gitu, itu termasuk red flag. Emang dong. privasi tuh hanya di sekedar dari isi HP aja?
Ya kalau menurut aku enggak juga sih, tapi kalau untuk urusan yang tadi tuh red flag menurut aku. Tapi kalau misalnya untuk siapa tahu orangnya ternyata oke, di HP nggak boleh, tapi ternyata kalau di keluarga welcome, terus kayak menceritakan tentang keluarganya, terus kayak ke rumah keluarganya tetap terbuka gitu tuh. Kayak apa sih, menjelaskan seisi rumahnya gitu tuh, seisi keluarganya. Dia menceritakan tentang keluarganya ke pasangannya. Bagus dong, berarti terbuka. Itu kan yang seharusnya privasi kan terbuka sama si pasangan. Bagus tapi dong. Kecuali HP ini. Kenapa? Gimana? Aneh dong. Privasi. Logikanya privasi. Kita kalau berpasangan, kalau kita pacaran, kita berhubungan, itu niatnya kemana sih? Kalau nggak nikah, gitu loh. Kalau cuma buat main-main doang ya udah gitu loh, berarti ya red flag. Tapi kalau misalnya rencananya untuk nikah gitu, pasti kan mikirnya masa depan gitu loh. Ternyata dia banyak privasinya gitu, misalnya privasinya di HP kayak gitu, ya itu termasuk red flag dong. Siapa tahu di HP-nya dia ini dia merasa minder gitu, ya HP saya mah jelek, nggak kayak HP kamu kayak gitu. Dia peduli amat tentang HP. Ya kan makanya privasi. Loh, makanya privasi. Siapa tahu kayak kamu ngecek, ini mah HP apa ini? HP Android gitu, bukan iPhone. HP shaming dong. Itu nggak boleh. Siapa tahu itu menjadi alasan nggak mau ngasih ke kamu privasi, karena privasi. Berarti itu mikirnya pacaran karena materi, kalau kayak gitu, karena HP-nya jelek, dia berpikirnya kayak gitu. Padahal kan namanya orang sayang tuh nerima apa adanya dong. Ya kan maksudnya si ininya, si pasangannya nih ya, dia minder. Kenapa harus minder? Ya karena HP-nya jelek gitu loh. Siapa tahu dia HP-nya masih Samsung J2 Prime. Sedangkan pasangannya udah iPhone 17 Pro Max. Kalau minder kayak gitu itu sih berarti kan dia insecure ya. Kalau menurut aku mah harus apa ya, yang minder tuh harus ini sih, kayak apa, diyakinkan. Iya kali ya, diyakinkan kali ya. Tapi capek tahu kalau orang minder kayak gitu tuh, kayak apa yang harus diminderin, maksudnya pasangannya aja kayak biasa aja gitu. Mau HP kamu Samsung jadul juga, kalau kitanya biasa aja mah ya udah gitu loh. Anggaplah kamu HP-nya Samsung jadul, aku iPhone 17 Pro Max misalnya. Ya udah gitu loh. Siapa tahu HP-nya tuh Nokia gitu. Ya udah, yang penting masih bisa komunikasi kan. Ya udah gitu loh. Ya kan kayak misalnya kamu ngecek gitu tuh. Kalau kamu merasa minder ya berarti anggaplah kamu nih ya kamu usaha untuk beli HP lagi gitu loh. Kalau kamu merasa minder HP kamu jelek, ya udah kamu usaha untuk beli HP baru yang sama kayak aku kali. Biar gak minder. Biar gak minder, udah selesai. Tapi kan butuh uangnya sangat banyak ya. Berarti nabung. Kalau kayak gitu. Berarti nabung. Udah. Nabung. Kan emang HP-nya karena dia udah lama ya kan, HP jadul kayak HP Nokia misalkan. Ternyata HP-nya itu pemberian dari orang tuanya. Yang dimana orang tuanya tuh udah nggak ada gitu. Masa kamu harus ganti sih HP yang baru? Bukan ganti. Gitu. Berarti ya udah beli HP 2 yang beli HP 1. Jadi satu tuh nggak usah satu pemberian dari orang tuanya, yang satu ya udah untuk ngilangin keminderannya dia gitu loh. Lah berarti kamu menyuruh dia untuk melupakan pemberian orang tuanya. Ya enggak, tetap dipakai HP yang itu. Ya kan lama-lama kan lupa dia karena ada HP baru. Lagian juga selagi masih bisa komunikasi mah ya udah sih, nggak usah minder. Apa yang harus diminderin gitu loh. Buat apa, itu jatuhnya gengsi dong. Berarti dia tuh pengen terlihat apa ya, terlihat nggak tahu ya, mungkin terlihat lebih atau apa gitu tuh. Tapi berpikirnya kayak gitu. Padahal kan namanya orang sayang tuh nerima apa adanya dong. Ya kan maksudnya si ininya, si pasangannya nih ya, dia minder. Kenapa harus minder? Ya karena HP-nya jelek gitu loh. Siapa tahu dia HP-nya masih Samsung J2 Prime. Sedangkan pasangannya udah iPhone 17 Pro Max. Kalau minder kayak gitu itu sih berarti kan dia insecure ya. Kalau menurut aku mah harus apa ya, yang minder tuh harus ini sih, kayak apa, diyakinkan. Iya kali ya, diyakinkan kali ya. Tapi capek tahu kalau orang minder kayak gitu tuh, kayak apa yang harus diminderin, maksudnya pasangannya aja kayak biasa aja gitu. Mau HP kamu Samsung jadul juga, kalau kitanya biasa aja mah ya udah gitu loh. Anggaplah kamu HP-nya Samsung jadul, aku iPhone 17 Pro Max misalnya. Ya udah gitu loh. Siapa tahu HP-nya tuh Nokia gitu. Ya udah, yang penting masih bisa komunikasi kan. Ya udah gitu loh. Ya kan kayak misalnya kamu ngecek gitu tuh. Kalau kamu merasa minder ya berarti anggaplah kamu nih ya kamu usaha untuk beli HP
lagi gitu loh. Kalau kamu merasa minder HP kamu jelek, ya udah kamu usaha untuk beli HP baru yang sama kayak aku kali. Biar gak minder. Biar gak minder, udah selesai. Tapi kan butuh uangnya sangat banyak ya. Berarti nabung. Kalau kayak gitu. Berarti nabung. Udah. Nabung. Kan emang HP-nya karena dia kok saya emosi? Udah lama ya kan HP jadul kayak HP Nokia misalkan. Ternyata HP-nya itu pemberian dari orang tuanya. Yang dimana orang tuanya tuh udah nggak ada gitu. Masa kamu harus ganti sih HP yang baru? Bukan ganti. Gitu. Berarti ya udah beli HP 2 yang beli HP 1. Jadi 1 tuh nggak usah 1 pemberian dari orang tuanya. Yang 1 ya udah untuk ngilangin keminderannya dia gitu loh.